Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Dan Pak Arya tadi sudah disampaikan informasinya, memang hat-trick begitu bisa dikatakan ya, jumlah kasus positif di Indonesia yang terjadi dalam beberapa hari sebelumnya. Ini memang menimbulkan kekhawatiran baru, bahkan perjalanan saya pun dari rumah menuju kantor masih ada antrian di beberapa depot-depot pengisian oksigen begitu Pak Arya. Memang nampaknya sejauh ini tidak terlalu terpengaruhkah kepada pasar, atau pasar sudah memprice in kondisi ini sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dibilang pengaruh nggak pengaruh ya. Jadi di market itu nuansanya memang terpengaruh dengan berita-berita atau kondisi yang sekarang diamati. Tapi dalam gerakan kecil dan gerakan besar itu kelihatannya memang ini merupakan satu tekanan ya, karena kekhawatiran gitu. Tapi biasanya market itu lebih melihat prospek ke depan. Jadi kebijakan ini justru akan membawa kebaikan atau membawa satu dampak yang buruk begitu ya. Jadi di satu sisi kelihatannya sementara itu akan terjadi agak rendah ya aktivitas perekonomian, misalnya seperti mall ditutup, restoran-restoran nggak boleh beroperasi penuh, kemudian cuma boleh take away, dan banyak perusahaan-perusahaan itu harus kerja dari rumah gitu ya. Tapi tidak dilarang beroperasi gitu, cuma kelihatannya perlu ada penyesuaian, dan dari dampak yang baik yang akan dihasilkan itu akan menimbulkan satu optimisme juga di pasar bahwa ini akan terjadi pemulihan lebih cepat. Yang menariknya adalah ketika angka penularan atau yang terpapar itu semakin meningkat, tapi di sini ada yang menarik, di bulan Juli ini justru ada divergence ya, ada divergensi perbedaan antara peningkatan dari yang terpapar, tapi death rate-nya atau tingkat yang meninggal itu justru menurun. Nah, jadi kalau dilihat dari grafis yang tadi juga ditampilkan, itu kita bisa perhatikan ada perbedaan dibandingkan periode yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yang terpapar meningkat, tingkat yang meninggal juga meningkat. Gitu. Tetapi ini angkanya malah ada perbedaan. Jadi kelihatannya sudah cukup ada satu protokol yang bisa mengatasi lebih baik dibanding. Betul, berarti dari sistem penanganan dari COVID-19-nya kita sudah ada perbaikan begitu ya Pak Arya, untuk mengurangi dari jumlah yang mungkin harus fatal. Berdampak ya. Ya. Oke, tapi kalau kita dari sisi sektoral begitu, sejauh mana ini bisa mempengaruhi emiten-emiten yang ada di pasar modal? Karena kan kita tahu PPKM darurat yang sudah berlaku tanggal 3 Juli kemarin, hampir bisa dikatakan semua pusat perbelanjaan harus tutup, kecuali memang ada hubungannya dengan makanan begitu yang masih diizinkan beroperasi, meskipun juga tidak boleh dine in ya, harus take away. Ya, kelihatannya memang tidak akan full swing ya. Jadi dalam operasionalnya itu kelihatannya masuk ini nanti di laporan kuartal 3 ya, karena ini masuk ke bulan Juli. Jadi di bulan Juli kelihatannya semua sektor kelihatan akan ada pemulihan, itu bisa saja ada indikasi yang baik sampai kuartal 2 ya. Tapi di kuartal 3 ini kita akan perlu melihat seberapa cepat dampak dari kebijakan yang baru diambil ini gitu di awal Juli ya. Jadi nanti masuk ke Juli, Agustus, September, itu berarti menyisakan di Agustus dan September untuk kinerja para emiten yang untuk mengejar ya bagaimana di awal sampai akhir Juli ini 1 bulan kelihatannya banyak yang agak mereda atau tertahan ya untuk melakukan pemulihan secara kinerja. Tadi juga disampaikan begitu pada akhir pekan lalu juga investor mulai memburu begitu saham-saham dari grup MNC yang kemarin juga mendominasi, ada 6 emiten yang masuk dalam deretan top gainers begitu. Anda melihat apa begitu yang tengah terjadi? Apakah lebih kepada teknikal rebound saja yang terjadi atau ada hal lain? Ya, memang karena dalam 1-2 bulan terakhir itu kelihatan juga sudah ada penurunan yang cukup dalam ya, sehingga di pekan lalu cenderung bertahan gitu ya, atau bahkan ada yang sudah technical rebound gitu sementara. Memang ada beberapa yang cukup murah gitu, tetapi juga nggak semuanya kinerjanya sudah terbukukan dengan baik ya, tetapi prospek ya, para investor kelihatannya melihat prospek kemungkinan ke depan akan terjadi kebaikan atau turnaround story dari kinerja sebelumnya. Oke, misalnya saja kita lihat MNC Studios International Tbk dengan kode saham MSN yang kemarin itu naiknya 24,69% double digit begitu Pak Arya. Anda melihat ini bagaimana bagi mereka yang sudah memiliki, dan apakah masih ada peluang untuk mengalami penguatan lebih jauh? Ya, kalau kita perhatikan memang di situ ada penguatan yang cukup agresif ya, dan masih mungkin optimisme pasar untuk mendorong kenaikan lebih lanjut. Oleh karena itu dalam jangka pendek masih boleh riding ya, atau misalnya mengikuti kenaikannya, tapi tetap risiko itu perlu diperhatikan ya, risk controlnya, supaya para investor juga memperhatikan bagaimana caranya untuk tetap tidak ikut tenggelam pada saat harganya turun.
Oke, berarti memang tetap harus hati-hati menyikapi dari pergerakan saham-saham dari grup MNC yang kemarin itu masuk dalam deretan top gainers ya. Memang masih ada ruang untuk memberikan gain atau cuan bagi para investor maupun traders untuk perdagangan hari ini, tapi tetap harus waspada, jangan sampai kita terlalu banyak, mungkin full power begitu sebaiknya tidak dilakukan ya Pak Arya. Ya, tetap harus ada position sizing yang disesuaikan ya. Jadi bukan hanya di grup MNC saja, tetapi di hampir di semua ya. Kalau kita melihat di emiten manapun, bahkan di yang katanya big cap, blue chip, itu pun pada kondisi-kondisi seperti ini kelihatannya pelemahan-pelemahan yang seolah-olah kok kayaknya nggak wajar ya, perusahaannya baik gitu, tetapi terjadi penurunan sementara dalam bisa saja sampai 1,5 bulan bahkan sampai 9 bulan ke depan. Oke, Pak.